Halo semuanya, hari ini mari kita bicara tentang tubuh kita yang semakin hari semakin berisi, terutama bagian perut buncit yang datang tanpa diundang. Apakah Bapak dan Ibu juga menyadari hal ini? Begitu usia kita bertambah daging dan lemak, sepertinya sangat akrab dengan kita, bagaimanapun caranya kita mencoba membuangnya, mereka tetap menempel. Saat masih muda makan, sebanyak apapun tidak gemuk. Tapi sekarang minum air dingin saja rasanya jadi daging. Perut kian hari kian membesar, lubang ikat pinggang pun harus digeser keluar inci demi inci. Hal ini tidak hanya membuat pakaian jadi tidak pas dan membuat kita terlihat kurang bersemangat, tetapi yang lebih penting hal ini berkaitan erat dengan kesehatan kita. Masalah tekanan darah, kolesterol, dan gula darah, masalah tiga tinggi yang menyusahkan ini banyak yang berkaitan dengan kegemukan. Lalu apa yang harus dilakukan jika harus menahan lapar sampai pusing dan mata berkunang-kunang, tubuh jadi lemas tak bertenaga? Mau olahraga lutut dan pinggang ini sudah tidak sekuat dulu, lari beberapa langkah saja sudah ngos-ngosan. Benar-benar musuh yang menyebalkan. Jangan khawatir. Dalam video hari ini, saya Dr. Budi Santoso akan membagikan resep sup ajaib pengikis lemak. Kita hanya akan menggunakan apel, buah yang paling umum dan sering ada di dapur kita, dipadukan dengan beberapa bahan berharga yang pasti ada di rumah Bapak Ibu sekalian. Dengan bahan-bahan ini kita bisa membuat sup pengikis lemak yang sangat ampuh. Cara membuat sup ini sangat sederhana. Bapak dan Ibu tidak perlu menyalakan api besar untuk menumis, juga tidak perlu menahan lapar. Sup ini tidak hanya membantu membersihkan sampah dan lemak berlebih yang sudah menumpuk bertahun-tahun di usus kita hingga bersih, tetapi juga membuat Bapak dan Ibu tetap kenyang dan bernutrisi. Wajah akan semakin merah merona dan tubuh terasa semakin ringan. Banyak orang yang sudah mencobanya dan hasilnya perut buncit mereka mengecil secara signifikan dan mereka merasa jauh lebih segar. Sebelum kita masuk ke topik utama, jika Anda benar-benar peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe berlangganan pada saluran nutrisi cerdas ini dan nyalakan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan pengetahuan kesehatan praktis lainnya di masa depan. Di sini kami mengungkap kebenaran kesehatan yang jarang dibicarakan orang. Jika Anda menyukai konten yang kami bagikan, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Ini adalah dukungan paling hangat bagi kami untuk terus berkarya. Kami juga menyambut Bapak dan Ibu untuk berbagi pendapat dan pengalaman di kolom komentar di bawah. Baiklah, sekarang mari kita lihat bahan apa saja yang perlu disiapkan untuk membuat sup ajaib pengikis lemak ini. Sangat sederhana, hanya ada 5 macam apel, angco, kurma merah, jahe, cuka putih, dan madu. Jangan remehkan bahan-bahan sederhana ini. Jika mereka digabungkan, mereka menjadi aliansi yang kuat di mana masing-masing memiliki keahlian uniknya sendiri. Mari kita bahas pemeran utamanya terlebih dahulu. Apel. Ada pepatah mengatakan, 1 apel sehari dokter menjauh. Ini bukan omong kosong. Apel disebut sebagai raja buah. Nilai gizinya adalah yang paling mendekati sempurna di antara semua buah dan sayuran. Apel rendah kalori dan bergizi tinggi. Teman-teman yang ingin menurunkan berat badan pasti paling peduli soal kalori. Tenang saja, kalori apel sangat rendah. Setiap 100 gram apel hanya mengandung 52 kalori. Apa artinya ini? Semangkuk kecil nasi putih saja kalorinya jauh lebih tinggi dari ini. Jadi makan apel sama sekali tidak perlu khawatir akan gemuk. Apel mengandung kekuatan pengikis. Minyak apel mengandung 2 jenis asam yang sangat hebat, yaitu asam malat dan asam sitrat. Kedua asam ini ibarat sabun cuci piring di dapur kita, mampu membantu tubuh mengurai lemak berlebih dan minyak di dalam pembuluh darah dan usus. Apel kaya akan serat pangan. Untuk sup hari ini, kulit apel jangan sampai dikupas. Mengapa? Karena kandungan serat pangan pada kulit apel sangat kaya. Bayangkan serat pangan ini sebagai sikat kecil. Setelah masuk ke usus kita, ia tidak akan diserap, melainkan akan terus bergerak maju sambil menyikat kotoran lama dan sisa-sisa kotoran yang menempel di dinding usus, lalu membungkusnya dan membuangnya keluar tubuh. Jadi Bapak dan Ibu akan menyadari bahwa setelah makan apel dengan kulitnya buang air besar akan menjadi sangat lancar. Inilah jasa dari pembersihan besar-besaran usus. Jadi langkah pertama kita adalah mencuci kulit apel sampai benar-benar bersih. Bagaimana caranya? Sangat mudah. Basahi permukaan apel dengan air, lalu taburkan 1 sendok garam dapur yang biasa ada di rumah. Gosok-gosok dengan tangan secara teliti ke setiap sudut apel.
Butiran garam dapat membantu kita menghilangkan sisa pestisida dan lapisan lilin pada kulit buah. Dengan begitu kita bisa memakannya dengan tenang. Setelah digosok bilas dengan air bersih dan sisihkan, selanjutnya mari kita lihat angko kurma merah. Khasiat utama angko adalah menambah energi Ki dan menutrisi darah. Jadi kita bisa diet tanpa terlihat pucat. Kita siapkan segenggam kecil angko. Banyak teman-teman mungkin bertanya, saya kan mau kurus, angko ini kan manis apa tidak malah bikin gemuk? Bapak Ibu salah sangka. Apa yang paling ditakutkan oleh teman-teman parubaya dan lansia saat diet? Takut terlihat layu dan pucat. Kalau diet sampai kurus tapi wajah jadi kuning, layu tidak bersemangat dan terlihat seperti orang sakit, itu namanya rugi bandar. Nah, Angco hadir untuk memecahkan masalah ini. Nutrisi Angco sudah dikenal luas, bisa menambah energi menutrisi darah dan mempercantik kulit. Makan beberapa butir angko selama masa penurunan berat badan bisa efektif menggantikan energi dan darah yang terkuras sehingga saat kita menjadi kurus wajah kita tetap merah merona dan bercahaya. Semakin kurus, semakin cantik. Namun saya perlu mengingatkan secara khusus, walaupun angco itu bagus, jangan makan terlalu banyak. Secara umum 4-6 butir sekali pakai sudah sangat cukup. Jika makan terlalu banyak, rasa manis dan sifat hangatnya justru bisa menyebabkan rasa panas di perut atau bahkan panas dalam, itu malah jadi masalah baru. Cara mencuci angko juga sangat penting karena kulitnya banyak kerutan yang mudah menyimpan kotoran. Pertama, basahi angco dengan air, lalu tambahkan 1 sendok garam dan 1 sendok tepung maizena atau tepung kanji ke dalam mangkuk. Tepung memiliki daya serap yang kuat. Remas-remas dan gosok dengan tangan, maka kotoran yang tersembunyi di lipatan kulit angco akan ikut keluar. Setelah rata bilas dengan air bersih, lalu bilas lagi sekali lagi. Dengan cara ini angco akan benar-benar bersih. Setelah dicuci, gunting daging angko menjadi potongan kecil menggunakan gunting dapur, buang bijinya dan sisihkan. Mari kita lihat jahe. Ini adalah pemanas kecil tubuh kita yang mempercepat pembakaran lemak. Bicara soal jahe, semua orang tahu, ini bumbu dapur untuk menghilangkan bau amis dan menambah aroma. Tapi mungkin Bapak Ibu tidak tahu bahwa jahe juga ahli diet yang sangat hebat. Penelitian ilmiah menemukan bahwa jahe mengandung komponen bernama gingerol dan minyak atsiri. Setelah masuk ke lambung, zat ini akan merangsang sekresi asam lambung dalam jumlah besar. Ini ibarat memberi turbo pada sistem pencernaan kita sehingga bisa mengurai makanan lebih cepat. Di saat yang sama, rasa pedas jahe ini bisa melebarkan pembuluh darah, mempercepat sirkulasi darah, dan membuka pori-pori tubuh. Apakah Bapak Ibu pernah merasakannya? Setelah minum semangkuk air jahe, badan terasa hangat, bahkan sedikit berkeringat. Inilah tanda bahwa jahe sedang membawa kalori berlebih dalam tubuh kita keluar. Proses ini membantu kita membakar lemak. Jadi menambahkan beberapa irisan jahe ke dalam sup ini tidak hanya menetralkan sifat dingin dari apel, menghangatkan lambung dan mengusir dingin, tetapi juga meningkatkan laju metabolisme kita secara signifikan, membuat efek diet menjadi 2 kali lipat lebih efektif dengan usaha setengahnya. Kita iris jahe tipis-tipis lalu potong menjadi korek api dan gabungkan dengan angko yang sudah disiapkan tadi. Baiklah, 3 pemeran utama apel angco dan jahe sudah siap. Sekarang masuk ke langkah pembuatan yang paling krusial. Langkah pertama, potong apel dan masukkan ke panci. Saat ini barulah kita memproses apelnya. Mengapa apel dipotong paling terakhir? Karena kandungan zat besi pada apel tinggi. Jika dipotong dan terkena udara terlalu lama, ia mudah teroksidasi menjadi hitam. Ini tidak hanya merusak penampilan, tapi juga mempengaruhi selera makan. Kita belah apel jadi 2 lalu, bagi menjadi 4 bagian dan buang bagian tengahnya biji dan inti kerasnya. Perlu diperhatikan, biji apel mengandung sedikit zat beracun, jadi tidak boleh dimakan dan harus dibuang bersih. Kemudian, potong apel menjadi irisan tipis. Setelah dipotong, langsung masukkan ke dalam panci tanah liat clay pot. Jika tidak ada panci tanah liat, panci stainless steel biasa juga boleh, tapi panci tanah liat menyimpan panas lebih baik sehingga rasa supnya lebih kental. Langkah kedua, campur bahan dan rebus. Setelah irisan apel masuk panci, masukkan juga potongan angko dan irisan jahe yang sudah disiapkan, lalu tuangkan air bersih. Jumlah air harus merendam semua bahan, tutup pancinya. Pertama, nyalakan api besar sampai mendidih. Setelah air di panci benar-benar mendidih, kecilkan api menjadi api sedang kecil.
Biarkan mendidih perlahan blukutuk-blukutuk selama sekitar 8 menit. Proses perebusan ini sangat penting. Melalui pemanasan pektin dan nutrisi dalam apel, komponen penambah darah dalam angko, serta zat aktif dalam jahe akan terlepas sepenuhnya ke dalam kuah dan menyatu satu sama lain. Langkah ketiga, matikan api dan dinginkan, waktunya sudah pas. Kita buka tutupnya, Bapak Ibu akan mencium aroma buah dan aroma angco yang sangat segar. Kalau irisan apel sudah terlihat lunak dan warnanya agak transparan, itu tandanya sudah matang. Saat ini matikan api dan sisihkan panci agar dingin secara alami. Langkah keempat, sentuhan terakhir, cuka, madu. Sambil menunggu dingin, kita siapkan dua bahan penyempurna terakhir, cuka putih dan madu. Untuk cuka putih, perhatikan baik-baik. Kita harus memilih cuka putih fermentasi brewed vinegar, bukan cuka buatan sintetis. Cuka fermentasi terbuat dari biji-bijian asli dan lebih bernutrisi. Cuka putih juga memiliki efek penurunan berat badan yang baik. Zat asam di dalamnya dapat melancarkan pencernaan, melancarkan buang air besar, dan memperbaiki kegemukan akibat penumpukan sampah dalam tubuh. Selanjutnya, madu. Manfaat madu lebih banyak lagi, mempercantik kulit dan melancarkan BAB. Banyak orang tua tahu kalau cucu susah BAB, diberi sedikit madu pasti manjur. Madu membantu melunakkan kotoran sehingga pembuangan lebih lancar. Di sini ada hukum emas yang sangat-sangat penting yang harus Bapak Ibu ingat. Cuka putih dan madu baru boleh dimasukkan setelah suhu sup turun dan tidak panas lagi di tangan hangat kuku, sebaiknya di bawah 40 derajat Celcius. Mengapa? Karena madu mengandung zat gizi yang sangat berharga yang disebut enzim aktif. Enzim ini adalah sumber dari segala khasiat madu, sering disebut sebagai emas cair. Namun enzim ini sangat takut panas. Begitu suhu melebihi 40 derajat, aktivitasnya akan rusak. Kalau sudah begitu, madu hanya tinggal gula saja, nilai gizinya turun drastis. Begitu juga dengan cuka putih, suhu tinggi akan merusak komponen baiknya. Langkah kelima, bumbui dan sajikan. Baiklah, sekarang sup apel dan angko kita sudah dingin hangat kuku. Kita tambahkan 1 sendok cuka putih sesuai selera. Kalau suka asam boleh tambah sedikit, lalu tambahkan 1 sendok besar madu. Aduk perlahan dengan sendok sampai madu dan cuka larut sempurna dalam sup. Sekarang sup apel angco pengikis lemak yang asam manis bergizi dan ampuh meluruhkan lemak ini sudah selesai. Kita tuang ke mangkuk dan siap diminum. Cara konsumsi, tips. Bagaimana cara meminum sup sebagus ini agar hasilnya maksimal? Waktu minum terbaik. Disarankan Bapak Ibu meminum semangkuk sup ini setengah jam sebelum makan setiap harinya. Kenapa sebelum makan? Karena sup ini memberikan rasa kenyang yang kuat. Minum sebelum makan akan mengisi sebagian ruang lambung sehingga saat makan utama nanti Bapak Ibu otomatis makan lebih sedikit. Selain itu, komponen pengikis lemak yang masuk lebih dulu sudah bersiap untuk mencerna makanan yang akan datang, hasil dan ketekunan. Banyak teman yang mencoba bilang hasilnya instan. Mungkin setelah minum 2,3 hari Bapak Ibu akan merasa BAB sangat lancar dan perut terasa jauh lebih ringan. Asalkan Bapak Ibu rutin meminumnya selama 1 minggu dibarengi dengan sedikit mengontrol pola makan, Bapak Ibu akan terkejut melihat perut buncit yang membandel itu perlahan menghilang. Baiklah teman-teman, semua rahasia dan cara membuat sup ini sudah saya bagikan tanpa ada yang ditutupi. Lihatkan, diet itu ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Kadang jawabannya tersembunyi di bahan-bahan sehari-hari yang sederhana. Di akhir video, mari kita ulas kembali poin-poin penting hari ini agar mudah diingat dan dipraktikkan. Bahan utama sangat sederhana, yaitu apel angko dan jahe yang umum di rumah. Apel dimakan dengan kulitnya untuk membersihkan usus angko, untuk menambah energi agar diet tidak pucat, dan jahe untuk menghangatkan lambung serta mempercepat metabolisme. Trik pembuatan langkah paling kunci adalah menunggu sup matang sampai benar-benar dingin hangat kuku, 40 derajat 1, baru memasukkan madu dan cuka putih. Ini demi menjaga nutrisi paling berharga di dalamnya agar khasiatnya maksimal. Waktu minum disarankan minum setengah jam sebelum makan. Ini memberi rasa kenyang agar makan besar berkurang sekaligus memberi sinyal pada usus untuk mulai bekerja. Peringatan khusus untuk lansia. Ada 5 poin tambahan yang perlu diingat khususnya bagi teman-teman lansia, Bapak dan Ibu sekalian. Bedakan terapi makanan dan pengobatan. Kita harus paham bahwa sup ini adalah kearifan kesehatan warisan leluhur untuk membantu memulihkan tubuh, tapi sama sekali tidak bisa menggantikan obat.
Jika Bapak Ibu memiliki penyakit kronis seperti darah tinggi dan lainnya, obat dari dokter harus tetap diminum tepat waktu. Jangan pernah menghentikan obat sembarangan hanya karena minum sup ini. Itu sangat berbahaya. Dengarkan tubuh sendiri, kondisi fisik setiap orang berbeda. Jika setelah minum Bapak Ibu merasa perut perih atau kembung asam lambung naik, kurangi takaran cuka putihnya atau coba minum sedikit dulu untuk adaptasi. Patokannya adalah tubuh terasa nyaman. Itulah cara hidup sehat yang paling cocok untuk diri sendiri. Jaga mulut dan gerakan kaki metode diet apapun tidak lepas dari prinsip jaga makan rajin gerak. Sambil minum sup ini kurangi makanan berminyak dan tinggi gula. Setelah makan malam usahakan jalan santai keluar rumah. Dengan begitu langsingnya akan lebih cepat dan lebih sehat. Kelompok khusus bagi teman-teman yang punya masalah lambung maak, kurangi cuka putih. Bagi penderita diabetes, konsultasikan dengan dokter. Apakah boleh mengonsumsi madu atau pilih untuk tidak memakai madu sama sekali? Kuncinya adalah konsistensi, kebiasaan sehat. Apapun butuh ketekunan untuk melihat hasil. Saya harap Bapak dan Ibu bisa menyimpan resep bagus ini. Tidak hanya dibuat dan diminum sendiri, tapi juga bagikan kepada kerabat dan teman-teman di sekitar. Mari kita bersama-sama menjadi langsing dan sehat. Langsing bukan hanya demi penampilan, tapi demi kualitas hidup di masa tua yang tinggi, demi tubuh yang lebih ringan dan lincah untuk menikmati sinar matahari setiap hari dan menemani keluarga kita. Jika video hari ini bermanfaat bagi Anda, mohon berikan tanda jempol like atau mengobrol dengan saya di kolom komentar tentang perasaan Anda dan bagikan video ini kepada orang-orang terkasih. Jangan lupa ikuti saluran nutrisi cerdas. Setiap hari saya Dr. Budi Santoso akan berbagi pengetahuan kesehatan yang sederhana dan praktis di sini. Sampai jumpa di video berikutnya. Yeah!